أين عثمان؟ أين أبو عبيدة؟ Film episode 3 diawali dengan Abu Jahal yang mengabsen pengikut Nabi dari golongan orang terpandang, seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan dan juga Abdurrahman bin Auf. Para tetua klan dari Quraisy masih saja terus mencari solusi terbaik untuk menghentikan dakwah Nabi, terutama Abu Jahal. Ia tidak bisa terima jika Muhammad mendeklarasikan sebagai Nabi. Mengapa harus Muhammad dari Bani Hashim yang diangkat Allah menjadi Nabi? Sedangkan menurutnya masih banyak yang lebih kaya dan terpandang daripada Muhammad. وَمَنْ خَالَفَهُ هَلَكَ خَرَجَ مِنْ طَاعَتِنَا. Ia tidak mau jika harus mengakui Muhammad sebagai Nabi, maka ia dan seluruh klan dari suku Quraisy harus taat pada Muhammad, sedangkan mereka akan kehilangan posisi mereka saat ini dan akan ditinggalkan oleh kaumnya. حَتَّى نُصْبِحَ وَلَيْسَ لَنَا فِيهِمْ رَأْيٌ. Ia juga khawatir, jika dibiarkan maka akan semakin bertambah pengikut Nabi Muhammad, dan suatu saat pasti akan memberontak dan mengangkat pedang terhadap mereka dan siapapun yang tidak mengikuti Muhammad. Abu Jahal tidak mau jika kaum Quraisy saling mengangkat pedang dan saling bunuh, oleh sebab itulah ia menyarankan untuk menindak tegas Muhammad sebelum terlambat. Di luar ruang pertemuan, terlihat Bilal sedang memberikan minum untuk para pemuda Quraisy. Sofwan yang saat itu juga berada di tempat itu, ia pun iseng dengan bertanya mengenai beberapa hal kepada Bilal. Tanpa diduga oleh mereka, ternyata jawaban-jawaban Bilal sangat bagus sebagai seorang budak. Mereka pun saling pandang tidak percaya dengan kecerdasan Bilal. Setelah Bilal beranjak dari tempat tersebut, Amr bin Ash mengatakan, sungguh, budak yang cerdas itu lebih berbahaya daripada budak yang ahli main tombak. Kembali ke dalam ruangan rapat, setelah sekian waktu tidak menemukan solusi terbaik, maka Umar pun memberikan pendapatnya. Ia mengatakan, jika benar kaum Quraisy ingin menjaga dari pertumpahan darah, maka apakah sebaiknya jangan bertindak gegabah dengan menyakiti Muhammad? Karena jika seperti itu justru akan mempercepat pertumpahan darah itu sendiri. Mengapa tidak ada yang mengatakan, jika perkataan Muhammad adalah perkataan biasa saja, dan mereka bisa beraktivitas seperti biasa? Minta saja kepada Abu Talib agar keponakannya menghentikan dakwahnya. Jika perkataan Muhammad itu hanya untuk harta dan tahta, berikan apa maunya dan kita selesai dengan perkara kita ini. Mendengar pendapat Umar maka semua tetua menyetujuinya. Akan tetapi Abu Jahal sebagai paman sekaligus senior Umar merasa dipermalukan karena pendapat keponakannya yang diterima dalam rapat itu. Di rumah, Utbah bin Rabi'ah dan Abu Sufyan membicarakan hasil pertemuan tersebut. Abu Sufyan menanyakan kepada mertuanya itu, mengapa saat rapat tadi seakan Utbah memberikan pendapat atau usulan seperti berada di tengah. Ia pun mengatakan, jika apa yang keluar dari mulut Abu Jahal bukan murni dari kekhawatirannya tentang Muhammad, melainkan keluar dari rasa irinya terhadap klan Bani Hashim, sedangkan secara keturunan Bani Hashim nasabnya lebih dekat dengan klan Utbah yakni Bani Abdu Syams. Hashimiha wa Abdi Syamsiha, ala ma fihi min fitnatin wa quwwah. Di rumah kediaman Abu Lahab, ia dan istrinya terus saja mengoceh menjelek-jelekkan keponakannya, Muhammad. Ia dan istrinya bersumpah akan terus memberitahu orang-orang agar mendustakan perkataan Nabi. Ia merasa jika ia lebih pantas menjadi Nabi daripada keponakannya tersebut. Ia juga iri ketika Bani Hashim lebih menaati Abu Talib ketimbang dirinya. Walakin Banu Hashim Di tempat lain, Umar sedang berkunjung ke rumah adik perempuannya bernama Fatimah binti Hattab. Di rumah adiknya ini Umar juga bertemu dengan iparnya Said bin Zaid dan juga kakaknya Zaid bin Hattab. Umar menceritakan hasil pertemuan dari pemuka Quraisy. Ia mengatakan jika dalam pertemuan tersebut antara klan saling iri meski memiliki tujuan yang sama. Setelah ia berbicara banyak, maka kakaknya memberikan nasihat kepadanya jika ia adalah orang yang cerdas dan bijaksana. Ia adalah orang yang mengikuti kebenaran hati nuraninya. Tidak mungkin ia akan bertindak gegabah apalagi didasari oleh rasa iri dan dengki. Di tempat lain, istri Abu Lahab kerepotan membawa kayu bakarnya. Ia bermaksud membawa itu semua ke rumah Nabi dan meletakkannya di depan pintu rumah Nabi. Ia hampir setiap hari melakukannya, bahkan Abu Lahab terkadang juga membuang bangkai di depan pintu rumah Nabi. Sedangkan di perbukitan, Abu Bakar, Utsman dan juga Abdurrahman bin Auf sedang berbincang untuk saling menguatkan dalam keimanan,
karena kedepannya akan lebih berat perjuangan mereka untuk Islam. بلاء فاذكروا آخر هذا الأمر يا أبا بكر وإنما يعظ الله به. Di kamar budak, Wahsy didatangi Bilal. Mereka membicarakan tentang nasib mereka sebagai budak. Akan tetapi Bilal merasa jika ia telah merdeka dan bebas, meskipun tubuhnya sebagai budak. Wahsy tidak memahami apa yang dibicarakan Bilal sama sekali. Bilal telah berusaha menjelaskan arti kebebasan pada Wahsy namun ia tetap tidak mengerti. Ia sebagai budak cuma memahami, jika kebebasan hanyalah jika tuan mereka memerdekakannya, bahkan jikalau tuannya menyuruhnya untuk membunuh Bilal agar dapat kebebasannya maka ia tanpa ragu akan melakukan itu. Bilal yang mendengar perkataan Wahsy seketika kaget dan kemudian ia langsung pergi dari tempat itu. أمرك سيدك أن تقتلني فهل أنت فاعل؟ فقط إن كان. Di sini para tetua Quraisy mendatangi Abu Talib. Mereka meminta Abu Talib membujuk Nabi agar menghentikan dakwahnya, atau mereka dan para tetua Quraisy akan melawan Nabi dan semua pendukungnya termasuk Abu Talib sendiri. ننازله وإياك في ذلك حتى. Di tempat kediaman Abu Huzaifah, ia sedang makan bersama budaknya. Kemudian tiba-tiba ayahnya dan adiknya datang. Ayahnya terlihat tidak senang karena ia makan sepiring dengan budak. Akan tetapi ia mengatakan jika baginya itu tak masalah dan mengatakan jika setiap orang itu derajatnya sama di sisi Tuhan, yang membedakan hanya amal dan perbuatan mereka yang nanti diperhitungkan setelah meninggal. Mendengar jawaban anaknya, Utbah mengatakan, jika ucapan Abu Huzaifah seperti ucapan Muhammad. Abu Huzaifah pun kaget. Bagaimana bisa apa yang dipahaminya ternyata sama seperti ucapan Nabi, bahkan waktu itu ia tidak hadir saat Nabi berdakwah di hadapan kaum Quraisy. Dan Utbah pun seketika pergi karena tidak mau duduk satu ruangan dengan budak. إلا العمل الصالح. عمل الصالح إلى قبورهم. Di scene lainnya, terlihat Abu Talib, Hamzah dan juga Abbas sedang menuju rumah kediaman Nabi. Mereka lantas melihat saudara mereka Abu Lahab sedang sibuk menaruh bangkai kambing di pintu rumah Nabi. Mereka pun menghentikan perbuatan Abu Lahab, namun Abu Lahab terlihat marah karena ia merasa Muhammad telah menghinanya dengan surat yang turun mengenai dia dan istrinya. Singkat cerita Abu Lahab tidak bisa melawan argumen ketiga saudaranya itu yang akhirnya ia kembali pulang dan merasa jengkel serta malu. Pemuka kaum Quraisy pun kembali berkumpul, mereka kembali membahas tentang Nabi. Namun kali ini mereka semakin tertekan karena ketiga paman Nabi yakni Abu Talib, Abbas dan Hamzah juga Bani Hashim telah bertekad bulat untuk melindungi Muhammad apapun yang terjadi. Abu Jahal sudah sangat berang namun lagi-lagi Umar memiliki usulan. Umar mengatakan jika paman-paman Muhammad tidak pernah mengatakan jika telah mengikuti agama baru yang dibawa keponakannya itu, mereka hanya bertekad melindungi keponakan mereka dan nama baik klan mereka. Jika mereka menyerahkan Muhammad, itu adalah aib bagi klan mereka. Dan itu juga seperti menyalahi hukum Quraisy, yang mana hukum adat dalam Quraisy adalah selalu saling melindungi anggota kerabat di dalam klannya. Umar mengatakan jika rasa kesukuan adalah norma kaum Quraisy, bahkan Umar mengatakan jika seandainya posisi Muhammad ada di dalam klan mereka apakah mereka juga sudi memberikannya kepada klan lain untuk dibunuh. Bukankah itu adalah aib yang besar dan menyalahi norma Quraisy? Dan Umar menyarankan jangan tergesa-gesa mengkonfrontasi Bani Hashim karena itu semakin mempercepat peperangan saja. Semua yang mendengar ucapan Umar terdiam, seakan mereka sedang makan buah si malakama. Akan tetapi Abu Jahal segera berbicara, apakah lantas mereka harus diam saja tanpa bertindak? Lantas Utbah pun memberikan usulan untuk mencoba berbicara langsung dengan Nabi dan berdebat dengan beliau. Dan film Umar episode 3 pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan jangan lupa like-nya ya. هلا ناظرتموه؟